فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sehat standar Bu? Insyaallah Bapak hadir juga ya. Ustaz ini sahabat saya yang lama tidak ketemu ya Ustaz ya. Akhirnya bisa bersilaturahmi kembali di MI Aliman ini. Masya Allah. Kami dari Alusna Indonesia tadi sudah dikenalkan, nama saya Fajar Santoso. Umur saya sekarang kalau Desember nanti 43 tahun. Gak terasa ya? Sudah tua. Tapi kalau orang 43 kayak 30 mau 54. Barakallahu. Jadi Bapak Ibu semuanya, wali murid, wali santri PMI Aliman ini, satu kabar gembira memang. Dan secara fitrahnya, bahkan tahun-tahun sekarang, saya akan sampaikan busra atau kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Bahwa sekarang banyak orang tua sadar anak-anaknya disekolahkan di sekolah diniyah, sekolah keagamaan. Benar kan? Benar loh. Tahun kemarin PPDB di Surakarta atau di Solo, SD-nya dekat rumah saya. Itu SD negeri cuma dapat 1 murid. SD negeri. Padahal tadi kalau sadar ini ngomong dana bos itu aturan cuma 1 orang. Kebayang nggak 1 orang? Dan kemana? Dan padahal tuh difasilitasi oleh negara. Wes bahkan gratis loh. Bener nggak? Sekolah negeri gratis nggak? Tapi kok milih? Loh, apa milih sih bayar? Padahal kok larang. Jadi barakallahu fikum, ternyata saya tanya orang tua itu, benar Ustaz, saya pengen anak saya lebih baik daripada kita orang tua. Bener gak? Wes ben anakku saya sholat. Yang jenengan apa? Soleh. Allah tadi. Ini yang terjadi. Jadi kabar gembiranya sekarang fitrahnya para orang tua sudah mengembalikan anak-anaknya pada fitrahnya Islam sebagai agamanya, sebagai dari kecil supaya tidak terjadi kesalahan pada orang tua kita terdahulu. Maksudnya gimana Ustaz? Kita tidak boleh mengatakan memang kesalahan, tapi tidak boleh mengatakan orang tua kita itu salah. Salahnya apa? Menyalahkan orang tua. Kita pakai, Bu, biar aku kok sekolah di negeri. Di sini kan. Dulu kebayang nggak? Umur saya kan 43 tahun nih. Yang sepantaran saya atau di atas saya itu kalau diterima di negeri sudah paham. Bangga ya? Bangga semua. Tapi konyol. Bunuh diri. Ya karena dulu orang tua kita belum mendapatkan dakwah seperti ini. Kenapa? Perhatikan. Seorang berlomba-lomba masuk dalam sekolah Islam atau sekolah diniyah yang dipelajari agama, durasinya lebih panjang. Kalau dulu kita di negeri dari 48 jam belajar agama di berapa jam? 2 jam. 2 jam nih. Sekarang pertanyaan saya, lebih lama mana hidup di akhirat apa di dunia? Kalau kok aneh? 1 hari di akhirat ada yang menyebutkan 1000 tahun di dunia, ada yang menyebutkan 50.000 tahun di dunia. Kita hidup di dunia ada 60 rata-rata 63 kan? Umurnya Kanjeng Nabi. Buatlah sekarang momen yang terbaik buat para orang tua, wali murid, wali santri dari MI Aliman itu menyamakan persepsi. Apa
pendidikan diniyah yang didapatkan. Dan alhamdulillah, justru lagi kabar gembira, ternyata sekolah-sekolah Islam itu kembali pada kurikulum yang terbaik. Apa kurikulum terbaik? Kurikulum Quran, warisan Imam Kanjeng Nabi. Sekarang banyak, ini ketemu sahabat saya, Masya Allah, dia dulu di Bontang, Kalimantan Timur, masuk dia STK udah pakai STK. Karena setelah saya kenalan nama saya Pak Jasa Pusa dari mana? Dari Alusna Indonesia. Apa itu Alusna sih? Alusna itu metode baca Quran seperti Iqra dan lain-lainnya. Dan punya jargon sekarang di tahun ke-7 itu jargon kita semakin nancep, semakin berikan benefit. Kalau pakai metode ini lulus TK sudah bisa baca Al-Quran mustajwid. Kenalan bola tadi belum bukti ya, karena tidak ada waktu. Nanti kita buktikan di sesi kedua. Lulus TK sudah bisa baca Al-Quran plus tajwid. Sudah dibuktikan member kita di Bontang, Kalimantan Timur. Jadi di tahun ke-7 ini member kita sudah seluruh Indonesia. Dan termasuk member M5 ini Ashabul Awalun, member pertama kali di Magelang. Pertama kali menggunakan itu. Dan kenapa mudah? Nanti saya akan bongkar. Kenapa orang itu mudah? Dan kenapa harus dengan Quran? Seperti tema partai kita tadi. Karena kita pengen bahagia. Karena kita pengen punya keluarga bahagia. Yang bahagia itu datangnya dari warisan Kanjeng Nabi. Saya akan bongkar nanti. Baik, Alusna tadi sudah dipakai di sekolah-sekolah formal maupun non formal. Kalau yang TK saja bisa, apalagi yang mantan TK saya kasep. Jadi Masya Allah, kenapa sekarang banyak sekolah-sekolah Islam kembali pada kurikulum Quran? Dan kenapa sekarang fitrahnya para keluarga-keluarga kita itu pengen kembali pada Quran? Yang pertama karena Quran itu mudah, gampang. Ini Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Mau jadi slogan. Undangannya itu ya. Pada qala yassarna Qur'ana gitu. Fahal min muttaqin 17, 22, 32, 4. Ayat ini menandakan bahwa diulangnya 4 kali memberikan tafsir yang luar biasa. Dan kenapa para sekolah Islam itu, para praktisi pendidikan Islam itu sekarang mengembalikannya pada kurikulum Quran? Kenapa? Karena Quran termudah, jaminannya langsung datang dari Allah. Ini kalau para ulama menafsirkan diulangnya 4 kali menandakan bahwa ilmu yang paling termudah, ilmu yang paling mudah, gampang banget diisir, termudah. Apa itu? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita saat usia sekarang ini belum bisa baca Quran, maka insya Allah akan menjadi peringatan kita yang terbaik. Ada yang salah dari ayat ini, ada yang salah memahami ayat ini. Buktinya mudah. Wah, aku iso. Betul enggak? Perhatikan, umur saya dulu 43, sekarang 43. Pada zaman saya, lulus TK bisa ngapain? Lulus TK saya ngapain? Iya, nyanyi tepuk tangan, munjak-munjak, nangis. Naik SD kan? Naik SD ada TPA, betul? Wus, sekolah di SD difasilitasi TPA. Sampai naik kelas 6, naik SMP. Kalau sudah SMP, SD belum bisa moco. Kalaupun bisa baca Quran itu bisa dihitung dengan jari, betul enggak? Betul enggak? Dulu kalau kita SD yang bisa baca Quran itu wah hebat, betul enggak? Kita marah jari cici loro telu, do re mi telu. Naik ke SMP, saya tanya kalau sudah naik ke SMP mau nggak datang ke TPA? Mau nggak? Gede. SMA, kuliah, rapi, dua anak,
memutus rantai ini. Sepakat ya? Jangan terjadi kepada generasi sekarang. Nah, kenapa dengan Al-Quran? Karena Quran termudah. Kalau sudah termudah, maka sekali lagi tadi saya sudah titip sama Ustaz Dalili di sesi pertama dan Ustaz Said Sabik, si Farutan kita. Perhatikan, kalau sudah mengatakan dan menisbatkan Al-Quran termudah, sekarang tidak ada lagi. Saya titip ya, Ustaz Dalili nanti sampaikan tim guru, apalagi guru Quran. Kalau ketemu murid-murid yang paling spesial, alias ngangkal gitu, paham ya? Ketemu murid yang paling spesial, guru Quran tidak boleh ada zon atau prasangka. Begitu dipanggil Fulan, itu loh. Ini mana? Berat. Angel lagi. Kalau ada guru-guru Quran seperti itu, saya udah titip sama saudara ini, jangan jadi guru Quran. Sepakat ya? Apalagi jenengan jadi orang tua ngajarkan Quran, kok iki anak kok pentak-pentak kaya paling tenan. Justru kalau pengen jadi guru terbaik, insyaallah berarti kan ini. Kenapa? Salah satunya harusnya mudah diterima dan lulus TK sudah bisa baca Quran karena para guru-guru Quran sudah yakin kalau Quran itu mudah dan jaminannya langsung datang dari Allah. Maka guru Quran yang mereka adalah senantiasa nyuwun, bermunajat, bahkan selalu mendoakan muridnya. Ketemu murid jawab, alhamdulillah engkau berkaya para yang soleh. Padahal nganjur tapi tetap Ini sekali lagi Al-Quran umum, tidak ada lagi dan tidak ada kata terlambat. Sekali lagi sebelum nafas atau kita diambil oleh Allah, kita bisa mewarisi warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa harus dengan Quran? Nah ini maksudnya karena kita ingin menjadi pribadi yang bahagia. Sudah ya? Saya konklusi dulu yang pertama tadi saya simpulkan. Kenapa harus dengan Quran? Karena Quran ilmu yang paling jaminannya langsung datang dari Allah. Nek ngomong angel kontradiktif kan? Berarti jenengan bermasalah. Karena Quran langsung datang dari Allah. Ya, gampang sekali. Sampai-sampai habiskan tadi apa? Lulus TK sudah bisa baca Al-Quran plus tajwid loh. Al-Quran plus tajwid. Nanti kita buktikan. Ya. Kenapa? Setelah termudah, karena yang kita pelajari Quran sudah dijamin mudahnya, dijamin juga kebahagiaannya. Karena kalau dengan Quran pasti bahagia. Kita ambil dari sirahnya Ibnu Qudamah. Next. Qudamah ini zaman tabi'in ya. Siapa sebenarnya orang yang paling bahagia itu? Orang yang paling bahagia adalah ketika ditanya Ibnu Qudamah, orang yang paling bahagia adalah tatkala nafasnya berhenti alias mati, tapi pahala dan kebaikannya terus mengalir. Kalau kita baca sudah identik dengan jariah betul ya. Dan ternyata amal jariah ini melekat, nempel sama siapa? Orang-orang yang pasti beraktivitas dengan Quran. Ini kalau semangat para masyayikh kita, syekh Quran kita, guru Quran asik, ini pasti melekat pada orang-orang yang beraktivitas pada Quran. Dan ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah yang menikmati kebahagiaan di dunia. Golongan yang pertama adalah si fulan atau si fulanah umat Kanjeng Nabi, baik dia sebelum akil balik sampai mau menjelang ajal, dia dari nol belajar keras dan akhirnya bisa belajar apa kan? Dan dia baru baca Quran, itu bahagia dia banget. Tadi saya bilang sebelum akil balik. Pada akil balik biasanya kelas 6 nih. Kelas 6 sudah akil balik rata-rata ya.
kelas 5 juga ada. Maka tadi saya bilang yang 1 kelas 3 masih fit. Masya Allah. Sebelum akhir balik. Maka nanti Ustaz Dali ini bisa ada seremoni kan ya. Seremoninya kelas 1 atau kelas 2 yang sudah bisa baca Quran. Kelas 1. Karena di member Solo itu ya Husna ini kan salah satunya yang terbesar di Solo ya. Membernya dari sekolah yang paling besar sampai kecil. Yang besar tuh biasanya diantar dijemput pakai mobil. Kayak di Bontang gitu. Dijemput diantar pakai mobil. Sampai ada sekolah terkecil datang tidak diantar pulang tidak dijemput. Bocah langsung serem banget enggak. Ya budal deh. Karena apa? Halusnya ini harus wajib dimiliki sekolah mana mau besar atau kecil. Nah ada satu perayaan di Al Azhar. Nanti bisa ditulis di sebelah sini ya. Jadi ada perayaan apa? Di TK itu. Halo, perhatikan sini dulu. Sudah semuanya? Untuk menjaga adab dan barokahnya ilmu, kalau sudah datang langsung duduk dan meninggalkan hanya satu majelis. Jangan buat majelis sendiri. Maka gini, karena orang Jawa itu dan bahkan di Halusnya itu kita kedepankan adab. Bahkan orang sebelum bisa baca Quran sampai hafal Quran pun harus punya adab. Dimulai dari mana adab? Ya orang tua untuk anak-anaknya. Tadi kan pengen soleh kan anaknya. Berarti siapa dulu yang soleh? Nah, maksud saya juga kita pengen punya adab. Setiap sudah ada yang berbicara di depan, apalagi yang berbicara para pakar atau ahli, maka dengarkan. Sepakat nih? Saya lagi. Jadi tadi perayaan ada yang 6 bulan sudah bisa baca Quran, 1 tahun, anak-anaknya didandani kayak pangeran, kayak raja, terus ditandu di aras putar sekolah. Belakangnya ada guru-guru, ada orang tua sambil selawatan. Allahumma rahamna bil Quran. Ada budak-budaknya yang lihat di samping. Ada budak-budaknya yang lihat di samping. Dipanggil, Bunda. Biasa Bunda sekarang tadi ya, Bunda sosial media ya. Biasa sih loh. Bunda. Adik. Masa ya sakit senangnya bahagia, tidak apa-apa. Tapi ada salah satu Bunda di balik Bunda dari kejauhan. Ya nggak seperti Bunda-Bunda yang langsung dekat langsung jauh. Bundanya nunduk lah. Mana sambil Bunda, nangis Bunda, anaknya nangis, Bundanya nangis. Terus mata. Karena dia sudah merasakan bahagia ya Allah. Kenapa Bunda? Yang lainnya bahagia, saya lebih bahagia. Dengan nangis itu dia lebih bahagia. Kenapa dia lega? Anak sudah bisa baca Quran. Seandainya tuh Bundanya tuh jenengan senang gitu. Lega mboten. Sopo sing ora lega anak itu maca Quran sebelum akhir balik. Dan pas orang tuanya bahagia, gimana gak bahagia? Di saat dia akan meninggal, 1 huruf dibaca sampai ayatnya dibaca berkali-kali. Nyampe gak pahalanya? Ini yang sebelum akhir balik. Sampai yang menjelang ajal. Kita tuh punya kajian juga, saya di rumah. Ngajarin ibu-ibu, mbak. Kalau di rumah saya sebenarnya sudah bisa baca Quran. Saya punya murid namanya Mbah Sabto, usianya 70 tahun. Mbah Sabto ini sebenarnya sudah bisa ngaji, tapi kalau sudah masuk bab tajwid jelas dan dengung, itu Mbah Sabto masih pakai ilmu filologi, Pak. Ilmu apa? Kira-kira dengung, kira-kira jelas. Karena umur saya sampai dulu kalau kita ngaji, apalagi di atas saya, wes penting ngaji saya tajwidnya carry, betul nggak? Mau nanti saya ini carry tajwidnya, betul nggak? Nah, pakai filologi. Masya Allah, alhamdulillah Mbak Sabta ini selama 4 bulan belajar Quran dengan kami, bacaannya distorkan terus pada saya, Masya Allah. Barakallahu fikum, wasanipun langkung saya, Mbak Sabta bilang, iya ya tak aku saiki wis iso gembreng. Jadi ngarani demungnya apa? Gembreng.
Disetor lagi bacaannya, Masya Allah Mbak, bacaannya langkung tambah saya barakallahu fikum. Nah, ini kalimat yang sampaikan Mas Sabto ini saya berdekat karena apa yang dia ucapkan. Iya ya kan, nepis ini fisik tak ini apa meneh. Apa yang ditunggu dari Mas Sabto? Pengen bertemu dengan Rabbnya. Saking bahagianya bisa baca tadi. Gimana nggak bahagia orang baca Quran itu? Satu hurufnya dikalikan 10. Alif Lam Mim bukan berarti 3 tapi 30. Kira kita baru baca Al-Baqarah Bismillah sama Alif Lam Mim saja berapa? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190. Alif Lam Mim 30 120. Surat demi surat dibaca, khatam berkali-kali, maka sahih hadisnya bacaan yang dia baca waktu di dunia akan menjadi teman setianya di rumah masa depannya. Mana rumah masa depannya? 2 kali 1. Maka kuburannya nggak akan sepi. Sahih hadisnya juga bacaan yang dia baca berkali-kali, khatam berkali-kali, akhirnya menjadi syafaat nanti. Dia melahir. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Jarak matahari cuma sejengkal, panasnya umum. Allah karim. Jauh gitu. Kalau Kanjeng Nabi sudah nunggu di Telaga Kausar. Pak, Bu, di mana Kanjeng Nabi mau melihat kita? Di manakah kita bisa melihat Kanjeng Nabi? Di mana Kanjeng Nabi memberikan syafaat? Lah wong warisane ora bisa diwaca. Jadi kesimpulannya apa orang bisa baca Quran itu? Kesimpulannya adalah pada dasarnya, pada hakikatnya dia sudah menerima warisan yang terbaik dari Kanjeng Nabi. Makanya orang yang bisa baca Quran itu pasti banget. Pokoknya yang harus umurnya syarat berbolongan. Sudah menjelang ajal, sepuh hormati terus gitu, cicok. Nah sekarang ini, Bapak Ibu sudah memberikan dan menempatkan di sekolah yang terbaik. Insya Allah kurikulum Quran ini akan menjadi kebahagiaan untuk murid yang di sini dan putra putri juga bisa memberikan hidayah kepada orang tua. Betul gitu? Urung bisa moco, tapi karena anaknya soleh di dengan Quran akan memberikan. Masya Allah. Yang kedua siapa yang paling bahagia? Kalau tadi yang belajar, maka yang kedua adalah Masya Allah yang mengajarkan. Maka saya titip salam, saya beri buat para mu'alim, para guru Quran. Beri terus semangat. Karena mereka lah sejatinya orang paling bahagia. Kenapa bahagia? Karena pekerjaan yang paling membahagiakan di buminya Allah ini ngajar Quran. Jadi saya akan terus kasih semangat pada guru-guru Quran. Semangat! Apalagi guru-guru TKI. Terus ikhlas berjuang. Betul. Tidak ada penghargaan sama sekali. Digaji kalau tak masjid buat bangun. Kalau ada bintang masjid tolong, kalau ada guru ngaji tolong mengingatkan. Masya Allah. Itu coba bangun doa. Mencari ya. Mas betul Bu. Ini oleh kurang beras, paling beras guru Quran. Ikhlas sudah ngajari anak kita bisa baca Quran. Betul. Bahkan di sekolah itu, karena ini sadar ada satu sekolah yang punya aturan tidak boleh menerima gratifikasi dari orang tua. Betul. Ada sampai nitip pesan Ustaz, saya bisa baca Quran dari guru itu, tapi di sekolah ini menurut dugi tenggiane dengan dugi tenggiane Ustaz dari itu datang ke rumahnya, kasihkan hadiah. Ustaznya telepon saya, gimana Ustaz terima? Terima, itulah masa penghargaan terbaik buat para guru. Karena niatnya untuk memuliakan guru. Kata guru, jadi saat ini jenengan Pak Bu punya harta yang berlebih, muliakan guru. Sepakat belum? Ambil, kenapa doa gajinya 30 kali budak? Udah tolong yang parkir berjam-jam. Ini parkirnya yang Quran. Maka semangat buat para guru Quran. Dan kalau pengen bahagia di rumah,
Jadilah Anda orang tua yang mengajarkan Quran ke anak-anaknya. Nyambung di sekolah Quran, di sore TPA, di malam hari. Jadi jangan nonton dangdut, Pak. Jangan nonton campur sari. Iman. Mas bener. Jadikan kurikulum terbaik di rumah. Kurikulum yang paling bahagia Quran. Jadi orang tua pengen bahagia ajarkan Quran. Ibu, bapaknya dari mau sakit mau Quran ajari. Pak, sama istrinya belum bisa baca Quran ajari. Sampai diberikan kurikulum Quran di rumah. Pada maghrib kumpul kabeh, ojo nonton TV, ngaji. Pada subuh ojo langsung turu ngaji. Yang berat kan pada subuh gitu. Pada subuh siji arep main gawe loro. Turu. Gitu. Saya ada tips supaya hidup kurikulum Quran itu di pada maghrib. Kalau pada maghrib tidak ada masalah. Pada subuh ini, Bu, buatkan minum kesukaan Bapak. Buat kopi. Saya sekarang lagi seneng kopi jahe sama madu. Buatin supaya Pak melek. Terus pilihkan snack-snack yang terbaik. Rasanya gula lebaran. Bener. Berikan itu snack supaya Pak hidup subuh. Anak-anak dibuatkan apa kesenangan minum-minumnya anak-anak itu. Betul nggak? Oh, tadi saya belum kenal anak saya berapa, istri saya berapa itu. Pak, Bu, istri saya sudah 5 anaknya. Yang nomor 1, 12,5 tahun, umur 5 tahun sudah bisa baca Quran. Yang nomor 2, umur 9 tahun, 4 tahun 8 bulan sudah bisa. Nomor 3, umur 6 tahun, sekarang 4 tahun sudah bisa. Nomor 4, sekarang umur 3,5 tahun, sudah masuk jilid 3. Nanti di harus itu udah 4 jilid. 3,5 tahun sudah jilid 3. Yang nomor 5, umur 2,5 tahun, kayak putranya Ustaz Said Taufik. Udah banyak. Iya, ini sementara ragilnya baru 5. Saya bilang sama istri sementara ragil, tapi bisa terus ragilnya ya. Yang nomor 5 udah 1,5 tahun. Kalau saya ajak baru, kalau yang 4 kan, yang nomor 4 tadi sudah bisa baca, bisa masuk kamusnya ya. Ini yang terakhir baru talak itu menirukan nabi, menirukan orang tuanya. Jadi tirukan huruf-huruf Quran. Namanya mutiah, nama 5. Tapi karena kecil saya panggil Mendek. Ayo, lihat turukan nabi, bagus Mendek. Ba. Nah. Senang banget. Baru gitu aja kenalkan. Sampaikan ya. Asik betul. Gambar betul. Asik. Nah, yang ketiga siapa yang paling bahagia? Yang ketiga orang paling bahagia itu yang pertama dengan hartanya, yang kedua dengan otoritas atau wewenangnya, yang ketiga tanda tangannya hadir pembelajaran Quran secara masif, besar-besaran dan tersistem secara kurikulum. Saya ucapkan dalam kurikulum buat Ustaz tadi dan segenap pengurus di jajaran ini karena sudah memfasilitasi Quran menjadi kurikulum terbaik. Masa dengan hartanya yang tadi saya sudah bilang selesai topik bagi Al-Sunnah setiap bulan Ramadan mengadakan wakaf Quran. Satu Qurannya 100.000. Nanti tunggu deh Pak, Bu. Tunggu deh bulan Ramadan. Memang momennya Ramadan. Bahkan yang di Bontang itu sempat ngirim kita Ramadan ngirim kita 25 juta. Disebar ke wali murid. Total kita tuh sampai 130 juta menyebarkan Quran. Satu Qurannya 100.000. Buat siapa Qurannya? Buat yang tadi yang baru bisa belajar Quran terus bisa baca. Buat siapa Pak? Guru Quran. Guru Quran tuh masalah kalau suruh beli Quran aja agak berat, bener dah. Bener, kasihan harus dikasih. 1.000 tuh mentolok banget guru Quran. Bener dah. Bener, kasih. Karena kalau dibaca setiap hurufnya nyampe nggak sama yang ngasih. Iya. Maka bakal bukan wakaf yang cerdas. Sebagai kita pengen orang yang berbagi kebahagiaan. Baik, sepakat ya sekarang. Kenapa harus dengan Quran? Karena yang pertama kali Quran sangat mudah.
pasti itu dan pasti dijamin kemudiannya Allah. Yang kedua pasti bahagia. Wes gampang bahagia mana? Ilmu mana yang memberikan seperti itu? Ilmu mana? Kalau tidak selain masalah biasa. Dan yang ketiga, kenapa harus dengan Quran? Karena kita ingin menjadi pribadi yang mulia. Seperti hanya Quran. Siapa pembawa mujizat, pembawa Quran ini? Malaikat siapa pembawanya? Jibril. Maka Jibril yang ditugaskan membawa wahyu, membawa mujizat Quran ini. Maka tercatatlah Jibril sebagai malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikatnya. Karena dia bawa Quran diturunkan pada bulan apa? Ramadan. Satu bulan yang ditunggu-tunggu umat Kanjeng Nabi. Bulan yang penuh barokah, bonus, rahmat, ampunan di situ. Benar ya Ramadan ya? Maka nanti kalau Ramadan itu biasanya sahabat menyambut dengan gembira. Kita juga gembira ya, sambut dengan gembira. Maka ada tips juga, ada satu tips juga. Ini gara-gara kemarin waktu 17-an saya keliling sama anak-anak saya naik motor. Ibu Pak, banyak lampu flip-flop. Bagus, lampu. Bias jalan-jalan. Rumah kita enggak Bi. Besok Ramadan. Jadi Ramadan itu kita hias rumah kita. Di luarnya itu, di dalamnya itu. Sepakat ini? Ini orang bermerdeka besok Ramadan kita hias rumah kita. Senang boleh? Di bulan Ramadan bulannya dipilihlah, maka setiap 17 Ramadan nuzulul Quran. Maka 17 Ramadan pada awal diturunkan Quran itu bertepatan dengan hari Jumat. Sudah bulannya Ramadan dipilihlah harinya Jumat. 7 hari satu ini Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. Lebarannya orang Islam hari Jumat. Dan tidak dipilih juga malam-malam yang biasa. Dipilihlah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam apa? Mulia sekali. Dan bapaknya restrek taruh Quran, nyantol Quran. Pilihannya tidak gampang, bahagia, mulia. Dan Quran diturunkan hanya pada sosok manusia, satu-satunya manusia di dunia ini yang maksum, yang suci dan tidak pernah punya dosa. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan kalau saya belajar sirahnya Kanjeng Nabi ini sama para habaib, luar biasa. Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sebelum penciptaannya sudah memberikan syafaat kepada siapa? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Siapa dia? Ya ada alaihissalam, masya Allah, paham sih Pak Nabi? Senang ya Nabi Adam tatkala melanggar perintah Allah bersama Allah, maka diturunkanlah dia dari surga. Dan diturunkan dari surga, di saat itulah Adam selalu mohon ampun. Tapi ampunan belum datang dan belum kunjung datang pada Nabi Adam. Tapi tatkala Nabi Adam alaihissalam melihat di langit dia bertuliskan Muhammad, bihaqi Muhammad, karena Muhammad Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi sebelum penciptaannya saja diberikan syafaat. Jadi kesimpulannya pada sekarang tidak ada ragu-ragu lagi. Bicarakan suami istri, bapak ibu di rumah, kurikulum terbaik, apapun terbaik, warisan terbaik adalah Al-Quran untuk anak-anak. Sepakat ya Pak? Ini besok ini ditoto supaya Quran ini ngakuin rumah. Kudu bendina ana sing maca. Aja nganti ora ndak dadi kubu bulan. Ngoten nggih. Asik betul. Menyenangkan betul kalau Quran hidup di rumah. Baik, sekarang kalau sudah kenapa harus dengan Quran? Nah, sekarang itu bagaimana cara belajar Quran? Bagaimana cara belajar Quran? Itu harus mengikuti para kurikulumnya Syekh atau para ulama Quran. Apa?
kurikulumnya ini saya dapat dari Profesor Dr. Satori Ahmad waktu saya 1 bulan di Palembang. Dia termasuk Syekh Quran Indonesia menyampaikan kepada para praktisi pendidikan. Tertampar kita jadi praktisi karena dia mengatakan, kalian itu loh lebih pintar dan banyak menselisih para ulama. Kenapa? Buat sekolah-sekolah tahfidz, hafal, tapi tidak pernah melakukan prosesnya seperti kurikulumnya atau desainnya para ulama. Apa desainnya para ulama? Nih, ada 5 wajib dalam Quran. Maka saya nitip Ustaz Dalil, karena saya dari Ustaz kami. Hati-hati kita buat program tahfidzul Quran. Bisa-bisa kita mengisi para ulama. Kenapa kita harus mengikuti ulama? Yes, karena setelah nggak ada kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, maka pewarisnya para nabi adalah ulama. Kita belajar Quran sama siapa? Ulama. Ya. Dan perhatikan, kalau yang sudah diprediksi para nabi, apalagi kanjeng Nabi Muhammad SAW, hati-hati kalau belajar Quran. Kalau sudah menyelisih, bisa fatal akibatnya. Tapi kalau tidak, tadi pasti dijamin mudah, bahagia dan mulia. Nah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyelisih para ulama, yang pertama apa? Interaksi dengan Quran yang pertama adalah Quran harus secara fisiklinya dulu. Secara fisiklinya dulu kita harus bisa baca dulu dengan baik dan benar. Maka kalau sudah menjadi urutan nomor 1, sepakat para jumhurnya para ulama, ini hukumnya fardu ain. Sepakat ya? Nah, yang terjadi waktu itu ada praktisi Quran mengatakan, betul Ustaz, kita itu karena apa? Karena banyak masyarakat kita, permintaan masyarakat kita yang instan. Bener gak ini? Pengennya langsung hafal. Bener gak? Terus tak sok lakin kurus pengen hafal. Tapi tidak boleh proses. Memberikan bahaya. Kenapa? Karena waktu di Palembang itu juga saya ketemu ibu, anaknya sudah hafal 10-12 juz. Tapi kalau disuruh sholat, jawabannya apa? Entar, nge-game. Ada yang salah berarti ya? Ada salah sih? Sama. Karena Qurannya langsung hafal. Bahaya kalau hafalnya sampai tenggorokan. Maka soalnya hadisnya prediksi Rasulullah, nanti banyak dari umat hafal sampai tenggorok, hafal Quran tapi perilakunya bukan Quran. Maka harus lewati dulu, baca dulu dengan baik dan benar, terhindar dari kesalahan besar, kesalahan kecil, sampai nanti fasih, tartil. Yang kedua apa? Yang kedua harus tahu artinya dulu. Kalau tahu artinya berarti harus senang bahasa Arab. Alhamdulillah ada kurikulum bahasa Arab ya. Dia itulah. Terus pasangan Quran ya mesti bahasa Arab. Quran bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Tadi saya usul kalau ada ekskul bahasa Inggris, ada ekskul bahasa Arab nambahin. Quran betul Bu. Pak. Quran betul. Ini yang lengah dari kita. Betul enggak? Lengah dari kita. Dulu saya yang paling viral tuh Pak, les bahasa Inggris. Betul enggak? Les bahasa Arab enggak ada ya. Makanya kita ketinggalan ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga harus diamalkan dulu. Baik, tuh belum hafal kan? Hafal Quran belum, harus diamalkan dulu. Maka target diamalkan di tingkat madrasah ini adalah adab. Maka para guru di sini mendesain dari TK sampai nanti SD, adab-adabnya harus jadi sebelum nomor 4. Apa nomor 4? Hafal Quran. Jadi orang hafal Quran itu disiapkan secara fisiknya dulu. Fisiknya apa? Baca dulu dengan baik dan benar sesuai tajwidnya. Disiapkan dulu apa? Ruhnya, mentalnya. Diamalkan dulu dalam sisi Quran. Di salah satu pondok dekat kantor kita, kantor pusat di Solo, itu ada pondok pesantren yang menerapkan ini, bagus banget. Jadi sebelum Al-Quran diberikan kurikulum adab. Salah satunya apa? Ini dulu ada santri yang dulu sebelum nyantri di situ itu, kalau dia bangun subuh, wangel harus dibuka. Habis subuh mesti turun. Tapi setelah pondok di situ luar biasa. Jadi kiainya mudinnya manggil, "Ayo, santri-santriku ngumpul kabeh." Ngumpul kabeh. Saya ini sudah di santri neng ini. Di sini di pondok ini tidak ada ibu dapur. Di sini tidak ada ibu dapur.
Sing apa? Dapurmu. Apa sih? Mandiri Pak, masalah. Jadi yang belanja ke pasar, yang masak nasi, yang masak air, santrinya. Ini menjadi kebiasaan dia waktu dia pulang. Yang tadinya subuh dia sudah bisa bangun subuh sendiri. Yang habis subuh dia tidak tidur. Dia ngapain? Masak sarapan untuk ibunya. Ya Allah. Senang betul. Daripada sing ngapal Quran nganyel ke. Betul. Karena apa? Kalau sudah hafal Quran seperti itu, bahayanya apa? Kalau nggak punya adab, kemelinti Pak. Bu, sekarang banyak anak-anak muda hafal Quran, betul nggak? Anak-anak aku banget. Kenapa? Orang sing, wah aku. Paham ya? Maka kesimpulannya hafal Quran itu bonus dari Allah. Bonus rahmat dari Allah. Kenapa? Dia sudah melakukan 3 itu. Asalnya ngerti pasti. Jadi kalau ditanya gitu, Pak, ini kan tadi ada yang hafal 4 juz, 7 juz. Wah, hafalannya anak-anaknya ini ya, putra putri jenengan tambah ya. Bertanya, ya jawabannya jangan gini. Ya mau masa? Sering murojaah salah. Jawab, ya ini karena rahmat Allah Bu. Karena ini bonus dari Allah. Anak saya sering ikhtiar bermurojaah. Gitu kan? Jadi kalau misalnya, wah hafalannya bagus banget, karena ini bonus dari Allah. Yang kelima kan, dijaga semuanya, dari bacaannya, bahasa Arabnya, pengamalannya, sampai nanti dihafal. Baik. Berikutnya, cara mengajarkan Qurannya gimana? Nah, kita pakai prinsip iman dahulu, adab kemudian baru ilmu. Jadi ada prinsip cara mengajarkan, perhatikan di sini. Iman dahulu atau akidah tadi, kemudian adab dan ini gimana Quran? Quran itu di sini. Quran itu di sini ngajar Quran. Jadi kesimpulannya di atas ilmu itu ada adab. Ini yang kita lengah, betul nggak? Di atas ada tauhid, ada iman. Paham? Hati-hati, maka desainnya kurikulum sekolah ini mendesain itu sebelum anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Nah, adabnya apa? Adabnya apa? Yang pertama adalah adabnya terhadap metodologi. Murid-muridnya harus punya bukunya. Alhamdulillah, sini sudah sepakat punya buku dan sarananya dan punya Qurannya. Yang kedua, adab terhadap murid terhadap guru. Apa? Adab murid terhadap guru. Murid yang datang ke guru, muridnya yang datang ke guru ya, bukan gurunya yang datang ke murid. Pak Bu, nek punjul duitnya atau lebih banyak kelebihan harta, jangan sekali-sekali undang guru ngaji ke rumah, tapi dengan yang harus datang ke guru ngaji, ya. Yang kedua, murid yang nunggu guru, murid yang nunggu guru, bukan gurunya yang nunggu murid. Ini kalau di sekolah jangan ada anak-anak kita berangkat terlambat. Kalau ada anak-anak kita sering terlambat, maka ada indikasi adab yang kurang bagus. Jadi loh, telat sekolah itu bagian dari adab. Ampun telat, ampun telat. Kalau ada yang telat segera diinvestigasi dari Mustabayi. Karena telat ini bagian dari adab. Rata Lindo, Raja Telat Indonesia. Nah, berikutnya ada adab guru terhadap murid, orang tua terhadap orang tua. Apa? Guru atau orang tua harus sebagai uswah, harus mempunyai contoh teladan. Jadi kalau tadi kesimpulannya, kalau pengen anaknya soleh, siapa dulu solehnya? Orang tua. Bahkan Pak, Bu, di dalam fikihnya tarbiyah pendidikan keluarga di Islam, yang namanya keteladanan atau contoh dari orang tua ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ada di atas wajib. Dan ini nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Apa itu? Keteladanan yang baik, uswah yang baik dari orang tua itu haknya seorang anak. Yang nanti kalau tidak diberikan kepada anak kita, anak itu akan mengadu dan bisa dipertanggungjawabkan di akhirat.
sekarang jangan macam-macam. Pertama ibu muda ya, ibu sepos, anaknya sakit dan sudah paham nek SD anak SD kelas. Ibu muda gitu, masih seneng TikTok kan? Bu, larang rasa TikTok kan? Bener nggak? Terus wayai ngurus anak, karena anak ini nanti selagi satu aset, dua juga nanti dia akan minta pertanggungjawaban di akhirat kalau kita tidak memberikan contoh yang terbaik. Selanjutnya, maka sepakat kesimpulan hari ini adalah contoh terbaiknya adalah Al-Quran. Yuk, disengkuyong kabeh. Anak-anak kita yang pengen dekat dengan Quran, keluarga kita dengan Quran, disengkuyong kabeh. Siap ya Pak? Jadi gridike jenengan ya, maisah rezekinya jenengan barokah untuk menghidupkan Quran di rumah. Langsung betul. Udah siap, tidak ada yang sia-sia. Lanjut. Maka nanti saya akan cuplikan 10 menit. Kenapa harus kali mudah sampai tadi lulus TK sudah bisa baca Al-Quran tajwid loh ya. Nah, nanti saya akan cuplikan yang tajwid jilid 1 dan jilid 4 karena jilid 1 pemasan huruf, jilid 4 nanti yang tadi masih baca tajwidnya pakai filologi kira-kira ya. Setelah keluar ini selalu nggak pakai kilo-kilo lagi ya. Agak sibuk ngawur. Baik, apa? Nah sebenarnya besok sadar ini kalau kita diundang lagi ke sini, paling penting desainnya atau menunya lesehan. Jadi rasa dulu. Kenapa? Kita belajar Quran itu salah satunya adalah duduknya kita pakai duduknya Al-Husna, kita pakai duduk atau lenggai Kanjeng Nabi. Jadi di Al-Husna kita pakai hadis sahihnya. Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah dan ini sirahnya sahih. Bahwasanya malaikat Jibril mengajarkan Quran dan menyampaikan wahyu Quran, duduknya berhadapan-hadapan, duduknya seperti ini. Duduk atahiyat awal. Ini kalau diterapkan ke anak-anak langsung lagi TK, duduk terbaik, set, duduk Al-Husna, set, duduk Rasulullah, set. Tapi kalau diterapkan jenengan belum ada 5 menit itu susah. Seperti etan puluhan kalau itu kabeh. Ya, kita pakai duduk ini. Jadi setelah pelatihan ini, nanti dilatih dulu. Teman-teman kalau kita baca Quran di rumah ini duduk di kursi atau di sofa. Hadap kiblat, duduk terbaik. Ini legaya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi sudah kasih contoh, maka masya Allah ini duduk yang paling sehat. Saya punya 2 murid. Yang pertama di fisioterapi, yang kedua sahabat yang belajar Quran, dokter ahli tulang belakang. Fisioterapi itu ini memang terapi untuk melancarkan peredaran darah. Jadi ada kita yang punya penyakit anak-anak ketika kolesterol, gitu, asam urat, gitu. Wah itu duduk kayak gini sembuh, cepat menyembuhkan karena peredaran darah lancar. Nah, yang menarik adalah sahabat saya dokter tulang belakang di Jakarta, dia setiap nyambut tamunya tidak pakai kursi atau sofa, lesehan, pakai karpet. Loh, Pak, tamunya yang diterima seperti itu. Iya, saya pengen ngajak pasien saya adalah terapi tulang belakang. Jadi duduknya dokter ini. Masya Allah. Tuh, bergaya Kanjeng Nabi. Nanti diterapkan di rumah gitu. Ya minimal 1/4 juz. Nah kalau anak-anak kita harus pakai duduk ini. Kalau enggak jangan dimulai. Ini bagian dari adab, ya. Masalah. Apalagi kalau dimulai dari TK, misalnya ini. Kalau dari TK, itu kalau anak-anak sudah sering terbiasa duduk seperti ini, masya Allah, itu ada indikasi adab yang luar biasa. Biasa anak-anaknya gampang diomong. Tapi nasi diri capek bu guru. Si capek sih kan? Capek sih kan? Ya bu guru nih karena nih rakyat contoh ya. Barakallahu fikum. Nah kita akan mulai, kita cuplikan. Biasanya ada pengondisiannya adalah kita talaki dulu surat Al-Fatihah. Karena inilah tips para ulama sebelum mengajarkan Quran, talaki dulu dengan surat Al-Fatihah. Baik, kita talaki surat Al-Fatihah dulu ya. Baik, dengarkan dengan baik, dudukkan dengan maksimal. Posisi duduk terbaik. Baik, sebelum kita ajarkan Quran, mari kita talaki dulu dengan surat Al-Fatihah.
Dengarkan dengan baik, teruskan dengan maksimal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi karena kita fokus pada bacaan baik dan benar, dan alhamdulillah di Husna ini para trainer dan guru-guru kami bersanad itu apa? Berijazah langsung dengan Rasulullah. Maka pada bacaan yang baik dan benar ini kita fokuskan, terutama ada bapak-bapak. Pak, saya pesan jangan nekat jadi imam kalau Al-Fatihahnya belum benar. Nah, nanti bisa merusak hati. Contoh pada ayat ini tadi, alhamdulillah pakai H, bukan H, bukan alhamdulillah, tapi pakai A, alhamdulillah. Bukan juga pakai K kayak orang Jawa, alhamdulillah. Ya, tapi pakai H. Dan Rabbil Alamin pakai Ain, Rabbil Alamin, bukan A, bukan Hamzah, bukan juga Rabbil Alamin. Kenapa? Kalau Rabbil Alamin ini Rabb semesta alam, ini yang benar, Rabbil Alamin. Tapi kalau Rabbil Alamin apa artinya? Rabb sumber penyakit. Bahaya kan? Maka jangan sampai tertukar hurufnya. Baik, saya ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, karena harusnya pakai riwayat Hafs ya dari Imam Asim dan dari jalur kanannya min Thawr Syadidiyah, maka ayat ini satu nafas sampai selesai. Bisa Ustaz? Bisa, atau nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam-salam. Amin. 1, 2, 3. Jadi nanti ada lazim seorang imam baca Al-Fatihah seperti itu, ya memang disetorkan sama syekhnya, sama gurunya untuk mendapatkan sanad ya. Baik. Nah, Al-Husna sekali lagi, solusi mudah dan tempat mudah, lulus TK sudah bisa baca Al-Quran tajwid. Kalau TK saja bisa, apalagi yang mantan TK. Bahkan yang terbaru saya disamperin mantan preman. Mantan preman. So, ada 50 mantan preman ingin belajar Quran dengan kamu. So, bener Pak. TK saja bisa, apalagi yang mantan TK, apalagi yang mantan preman. Next, harusnya ada jilid, kita sebutkan jilid 1. Jilid 1 itu penguasaan huruf hijaiyah. Next, kenapa mudah? Karena orang baca Quran itu tempo yang terbesar yang pertama yang harus digunakan adalah hurufnya dulu. Maka bagaimana harusnya itu menyampaikan hurufnya semakin mudah, ya semakin mudah. Kita akan komparasi, kita akan cari bandingkan dengan metode konvensional. Sekali lagi, ini pembanding ya, bukan yang menjelekkan, juga pembanding. Karena saya belum bisa baca Quran dengan metode konvensional.
Perhatikan, di metode yang lama atau konvensional jumlah hurufnya ada 30, di Ahlussunnah ada 28. Ada berapa hurufnya? 28. Nanti kalau belajar Ahlussunnah, huruf yang hilang adalah alif yang pertama. Karena alif di Ahlussunnah tidak bisa dibaca sendiri, harus ada temennya. Maka alif termasuk huruf mat, huruf panjang. Nah, yang kedua huruf yang hilang apa? Lam alif, karena sama dengan lam. Baik, hilang ya, 2 ya. Hanya fokus 28. Kenapa 28? Ternyata 28 itu yang wajib dibuktikan ada 28 huruf ya. Baik. Setelah itu, ta'aruf kita atau kenalan kita tidak kenalkan dengan huruf asli. Jadi kita tidak kenalkan huruf asli seperti dengan jim tapi langsung berfathah. Jadi tidak dengan jim lapis dengan ja, tidak dengan zain tapi langsung dengan ja. Lanjut. Karena langsung berfathah, maka susunannya pun tidak sebagaimana lazimnya. Benar ya? Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan abatata, betul ya? Maka di Ahlussunnah yang pertama hurufnya justru ba, disejajarkan dengan huruf na. Perhatikan di sini. Di Ahlussunnah kita memakai huruf-huruf yang kita sandingkan, yang kita urutkan pertama kali adalah huruf-huruf yang mirip bentuknya dan sering ketukar kalau dibaca. Betul enggak? Ba dengan maka harus banyak porsinya. Nah dengan la, itu kalau sambung mau sama. Rozawa, ekornya sama ya, ekornya ya. Bentuknya sami. Inang benten apa? Mustokonipun, kepalanya di sini. Oh di sini za, di sini wa, di sini. Jahoha, mungkin sama ya. Maka kita sejajarkan biar latihannya lebih banyak. Nah setelah bentuk huruf yang kedua, kemiripan lafaz atau kemiripan pengucapan. Nih, ikut saya ya. Ha, ha, a, kelihatan semua ya? Atik, ayo atik, asyik, asik, alsik, alsik. Sampai nggak belajar Quran kayak gini? Ini kan seneng-seneng tapi tuh ujungnya yang terbaik tadi lo ya. Seneng-seneng asik, gue sangat gede. Lanjut. Nah, yang berikutnya untuk pemasangan huruf ini disempurnakan dengan metode scanning. Scanning itu apa? Ini English. Ini Indonesia merekam apa yang direkam? Baik, sebelum saya kenalkan scanning, kita flashback. Dulu kita kalau belajar Quran dengan guru-guru kita, perhatikan. Setiap kali baca ba, guru pasti nunjuk di sini ya. Nah, di sini ya. Coba semuanya dibaca 1, 3. Dibaca. Saya tanya nunjuk ba di sini, nah di sini ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Itu yang bikin lama. Maka kalau pengen cepat semua huruf harus punya ciri huruf. Di mana ba? Nah di sini. Nanti saya ya. Ba. Nah. Lanjut. Nanti ada metode dekat. Metode dekat seperti ini. Jadi nanti setelah partner ini bisa beli atau nanti kalau nggak bawa bisa pesen di sekolah, gitu. Karena ini asik banget tuh bagi jenengan mengajarkan Quran. Kalau mengajarkan Quran ada panduan itu panduan para guru dan orang tua. Ngajarin Quran di rumah. Baik, contoh ya. Ini roba. Ba di sini roba. Awas nunjuknya bukan di belakangnya tapi di warna merah. Ini scanningnya, oke? Baik itu saya. Ba. Ini ada story, ada cerita. Ada cerita. Cerita itu siapa? Tadi anak-anak saya yang sudah bisa baca Quran lewat dari umur 3 tahun saya sudah ajarkan. Nah anak 3 tahun atau 5 tahun itu kalau cuma ditunjuk di sini nggak menarik. Maka anak-anak balita itu harus dengan cerita. Contoh anak saya namanya Hafid. Saya harus ngomong batu di bawah. Apa Bi? Ini ada batu, mana Bi batunya nih? Batunya di sini. Batunya di bawah. Batunya di bawah. Batunya naik. Selesai sama batu ya. Nih, ngerti lagi. Warna merah ya. Da. Ini saya da. Ayo ikuti Bu. Da. Jadi kan ucap lidah 10 kebaikannya. Pak 10 daripada ramen apa daripada cuma mingkem tok. Tekan ini lagi apa-apa ya. Kita seneng nih. Nah ini huruf. Ini kalau dengan sekali saya tidak cukup, harus dengan cerita huruf ini. Kalau nggak pakai cerita kayak guru saya punya guru ngaji bara setengah mati. Ajar,
Ojo bisa baik. Mungkin Melayu kan. Maka harus pakai cerita. Kita simulasi dulu ya. Saya jadi guling jadi anak-anak dulu. Menurut saya tidak mengurangi rasa. Coba anak-anak lidahnya digigit dulu, sudah? Sudah, baik. Digigit, dah, digigit, 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 digigit. Selesai. Digigit. Asal ada. Ikut saya lo. Za. Wa. Lanjut. Ja. Ho. Ha. Ini kalau tidak bisa dengan skemik boleh pakai cerita. Karena anak-anak kan kebalik-balik ya hurufnya ya. Yang pakai cerita ada jagung. Ja. Ada jagung. Ini tersedak di Sulawesi, Jakarta tersedak. Kalau Solo, Raya, Jawa pakai keselak, keselak, keselak. Jagungnya habis. Tertawa. Betul. Ma, la, ka. Lanjut. Mulut dibuka. Nah, ini harus pakai cerita ya. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Ini juga harus pakai cerita. Ditekan. Tekan lagi. Supaya tidak ada makhluknya, ya. Robin ngalamin nggak ada kan? Ditekan. Masa. Cuma tadi saya punya murid-murid Mbak Sabto yang umurnya 74 tadi. Ditekan, Mbak. Ditekan apa? Nah, pakai bahasa Mbak ya. Yo, ya Bu, mulut dibuka. Mulut dibuka. Ngeten, Mbak. Masih nggak bisa. Lo. Bebek, ya. Nah, nanti ada penulisannya kayak bebek, ya. Lanjut. Ini huruf 4 harus pakai cerita. Dijepit dulu lidahnya, dijepit ya. Dijepit. Syakira. Biasa. Sosis. Donat. Tongkat. Zo. Kabel betul. Kabel gini. Yang punya anak balita aja. Ya. Jilid 1, jilid 4 sekarang, terakhir. Boleh 5 menit lagi? Atau sudah selesai? 5 menit lagi ya? Gimana? Masih belum ya? 5 menit lagi ya? Yes. Gimana Ustaz? Ya, jilid 4 saja sebagian. Baik, jilid 4 bagi kita yang masih pakai ilmu kirologi, ilmu kira-kira. Jelas dengung. Pokoknya jengung, jengung, jelas dengung, jengung. Nah, kita awali dari hukum tanwin. Apa tanwin? Tanwin ya. Di haluskan nanti kita akan baca 2 tanwin yang ekstrim. Yang pertama ini dulu. Tanwin ini dulu ya. Ikuti saya. Jejer. Jejer. Ikuti. Jejer. Jejer. Jelas. Jelas. An. Jejer. Jejer. Jelas. Jelas. In. Ada topi. Ada topi. Jelas. Jelas. Un. Baik, yang pertama saya ngomong jejer karena tanwinnya bentuknya jejer. Yang kedua saya ngomong jelas. Kesimpulannya apa? Semua tanwin yang jejer pasti jelas, pasti ilham. Dan kita dulu belajar tadi jelas atau ilham itu harus ngapalin berapa huruf Pak? 6 huruf. Tatkala non sukun atau tanwin ketemu berapa huruf? 6 huruf tenggorokan baru bisa dibaca ikhlas. Sekarang nggak usah ngapalin 6-nya, jejernya saja. Nggak percaya? Yuk kita buktikan ya. Kita buktikan nih. Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 3. Ajran aliman. Setelah jejer huruf ain. Saya tanya ain, huruf tenggorokan nggak? Ilham nggak? Masalah. Simak dulu. Baca lagi. 1, 3. Syai'in khalaqahu. Setelah jejer huruf kho, tenggorokan nggak? Tenggorokan ya? Lihat? Iya. Sekarang pertanyaan saya. Anak-anak TK itu, anak TK atau yang mantan TK 12 tahun. Pengen ngapalin 6 hurufnya apa jejernya? Jejernya. Masih ada yang bingung Ustaz. Nah, masih ada yang bingung. Yang kedua, ikuti saya. Yang kedua, geser. Geser. Dengung. An. 1, 2, 3. Geser. Dengung. Ada dua. Dengung.
yang ngomong geser. Yang kedua kesimpulannya apa? Semua tangan yang geser pasti dengung. Padahal dulu kalau kita belajar dengung, ruwet ya Pak? Benar nggak? Dengung kan ada dua, dengung samar, ikhwa, dan dengung idgham bilghum. Kita tahu kalau dulu dibaca ikhwa, nun sukun atau tanwin ketemu berapa huruf? 15. Seneng mau kentir tambah gendeng carry terus. Betul nggak? Betul nggak? Loh, kalau nggak percaya ini buktikan ya. Loh, dibaca 1-3. Zarratil syarron. Setelah geser huruf sya, shin. Difaham nggak? Wah, masalah. Lanjut lagi 1-3. Nafsan zakiyatan. Setelah geser huruf zaid. Difaham nggak? Pertanyaan saya, anak TK dan yang mantan TK itu ngapalin gesernya apa 15 hurufnya? Geser. Gampang ya? Jejer pasti jelas. Geser pasti ambil betul. Saat ini percaya betul anak TK bisa baca Quran terus tajwid. Yo, TK tuh paling ngapalin paling cepat dibanding dengan. Bener, anak TK tuh jejer langsung jelas. Terus yang protes langsung dihafal, jejer jelas. Panjenengan jejer jelas. Kosek tenang gua. Paham nggak? Nah, makanya anak TK itu lebih cepat menghafal, anak-anak itu lebih menghafal. Hafalnya yang baik dan benar. Nah, satu lagi kita tutup. Tidak ada syukur. Satu lagi. Di sini ya. Ini ada syukurnya enggak? Tidak ada ya? Bisa dibaca enggak? Mulai sono tuh. Nah, ini justru nanti kalau ketemu Al-Husna, kita belajarnya pakai Quran Usmani Madinah. Ya. Tapi cetakannya Kudus Indonesia. Ya. Terbitan Madinah tapi dicetak di Indonesia. Dia buat Kudus. Ayo perhatikan di sini. Ini kalau tidak ada sukun justru dengung. Saya tanya. Maka dibaca ya. Itu saya tidak ada sukun. Tidak ada sukun. Dengung. Tidak ada sukun. Dengung. Milju. Geser tadi di bawah jelas. Dengung. Ya dibaca jelas 1-3. Dengung. Milju. Dengung. Perhatikan di sini. Kenapa kita berlama-lama dengan tajwid? Karena orang nggak mau belajar tajwid. Pertama itu. Yang kedua, saya nggak nyalakan Quran. Nanti kalau Quran itu ada dua di Indonesia, ada Quran Indonesia atau Departemen Agama dan Quran Usmani terbitan Madinah. Tapi di Solo kita sudah kerja dengan Kemenak karangannya. Itu supaya bebas kita tajwid, pakai Usmani dulu. Karena apa? Saya nggak nyalakan Qurannya. Karena kalau Quran Indonesia di sini ada sukunnya enggak? Ada nggak? Ini kalau nggak paham tajwid dibaca minjuin. Banter cepet salah nih. Bener nggak? Nek wis ngel repot bu. Wis ora ngel. Mau coba ini kabin ini. Wis ngel masuk akhirnya wis nggak mau datang ke masjid. Nah, saya nggak nyalain Quran. Siapa yang salah? Orangnya nggak mau belajar Quran. Kalau sepakat dengan Quran Indonesia harus paham. Ini tajwidnya apa? Apa? Ikhwa bagus. Tapi aku pengen ngerti ikhwa. Itu seperti kalau tidak ada sukun maka nanti Qurannya bisa didapatkan. Yang tugasannya ada. Tapi kalau nanti tidak bisa pesan dari sekolah. Gitu satu lagi. Nah, luar biasa. Kalau sudah ketemu ini, mau sok pinter. Wah, Qurannya langsung sukun ini, bikin sukun diri. Baik, itu saja. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa dari Al-Husna Indonesia, Bapak Ibu, para wali santri dan kalimat yang dirahmati Allah dan ingin bahagia dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arham bil Qur'an. Ya Allah ya Rabb, sayangi kami, berkahi kami, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb, lahirkan dari rahim-rahim Bapak Ibu, keluarga,
wali murid, wali santri MI Al-Iman ini. Lahir anak-anak kami, generasi solih dan solihah, sehat, cerdas, bermanfaat untuk dirimu ya Allah, bermanfaat untuk syariatmu ya Allah, bermanfaat untuk keluarga kami ya Rabb, bermanfaat untuk masyarakat kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, lahirkan dari rahim-rahim keluarga ini yang hadir di parenting MI Al-Iman ini ya Rabb, lahirkan anak-anak kami sebagai ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul sadaqah, ahlul saum, ahlul jihad, ahlul jannah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang lupa dari sponsor? Ini ada deterjen. Kita mau pengajian kok dodolan ngomong nih. Karena kita jualan deterjen ini produk muslim, produksinya juga muslim, punya kebanggaan umat Islam. Maka monggo dilarisi ya. Ini masya Allah, rendam hari-hari tidak bau, lebih bersih daripada sabun-sabun lainnya, jamin tidak PHP, masya Allah. Ini produk muslim sekali lagi, dan seluruh penjualan dari SPR 45 ini kita saran, kita tujukan untuk dakwah Al-Husna seluruh Indonesia. Jadi kita bisa hadir karena penjualan ini. Monggo dilarisi ya, murah, sangat murah. Bahkan nanti kalau bisa, kalau di sini sudah tidak ada, bisa pesan juga di sekolah ini. Barakallahu fikum, saya ucapkan semoga kita sukses untuk kita semua dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara pada siang hari ini. Atas nama panitia penyelenggara kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para undangan, dengan disertai permohonan maaf atas berbagai ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara parenting pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rangkaian acara kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilepas aja.